Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas daripada qaulul hukama, perkataan dari ulama ahlul hikmah. Perkataan mereka salah satunya adalah mereka menyebutkan yanbaghi lil aqili idza taba ay yaf'ala asyra khisalin. Sepantasnya bagi orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang pintar, apabila dia telah bertaubat dari dosa yang pernah dia lakukan, maka hendaklah dia melaksanakan 10 hal ini. Nah, kita ini kan manusia ya, banyak dosa. Wajar manusia itu memang berdosa, tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Kalau kita bertobat, maka lakukan 10 hal ini. Yang pertama, istighfarun bil lisan. Sering-sering mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah. Nabi saja yang tidak pernah berdosa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, diampuni segala kesalahan Nabi yang lalu dan yang akan datang, padahal Nabi nggak pernah berdosa itu, tapi diampuni oleh Allah Ta'ala sudah. Itu disebutkan dalam riwayat setiap hari Nabi kita membaca istighfar sebanyak 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Itu Nabi loh, tidak pernah berdosa. Sepantasnya kita ini yang banyak dosa itu bukan hanya 100, kalau bisa 10 kali lipatnya, paling minimal 1000 kali baca istighfar. Minta ampun sama Allah, ya Allah ampuni aku, ya Allah aku minta maaf kepadamu. Sering-sering begitu membaca istighfar. Artinya kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, kalau ada orang mengaku bertobat tapi nggak pernah baca istighfar, nggak pernah baca istighfar, kira-kira orang itu pantas nggak dikatakan orang bertobat? Tentu saja tidak. Logikanya begini, ada orang bikin salah sama kita, dia mengaku kesalahannya, ya saya salah, tapi nggak pernah minta maaf, kira-kira orang ini pantas nggak dikatakan mengakui kesalahannya? Kan ya? Ada razia umpama, orang naik motor kena razia sama polisi, kemudian diperiksa, SIM-nya nggak ada. Kata polisi, Anda salah karena tidak membawa SIM. Betul nggak? Ya Pak, saya ngaku saya tidak bawa SIM. Anda salah. Anda harus mengakui kesalahannya. Katanya enggak. Saya nggak mengakui salah saya. Saya nggak bawa SIM saja. Saya ngaku nggak bawa SIM, tapi saya nggak ngaku saya nggak salah. Nggak ngaku saya salah katanya. Kira-kira gimana itu? Kan lucu tuh. Orang tahu kesalahannya tapi tidak mau minta maaf. Nah, jadi kalau orang berakal, kalau dia tahu salah dia minta maaf.
Kalau sama Allah Ta'ala sering-sering membaca istighfar. Yang kedua adalah wanadamun bil qalbi. Ada rasa penyesalan di dalam hati. Menyesal di dalam hati. Menyesal itu tandanya di hati, bukan di lisan, bukan di air mata. Menyesal. Kalau orang tidak menyesal, maka tidak ada yang namanya orang itu bertobat. Tuh, orang yang disidang di pengadilan itu, si hakim ini bisa ngelihat psikologis orang ini dari tingkah lakunya, dari perbuatannya di dalam persidangan. Orang ini umpama disangsi 2 tahun, tetapi dalam persidangan itu si orang ini melakukan tindak kesopanan, kemudian dia mengakui kesalahannya, kemudian ditanya sama hakim, apakah kamu menyesal? Menyesal Pak, katanya. Menyesal, katanya. Kelihatan itu tanda-tandanya. Maka bisa saja sang hakim ini mengurangi masa tahanan dia, karena ada rasa penyesalan. Tapi kalau nggak ada rasa menyesal, ini walaupun dia nangis dari air matanya keluar bercucuran, tapi tidak ada rasa penyesalan dalam hati, orang itu belum disebut bertobat. Ada orang ditangkap karena berkelahi, umpama tawuran atau apa gitu, tangkap tuh, Bapak menyesal telah membunuh orang itu? Katanya nggak menyesal, katanya. Nggak menyesal. Kenapa Bapak nggak menyesal? Padahal Bapak bunuh tadi. Ya saya dendam, katanya dia. Ya sudah dendam kesumat. Tapi kenapa Bapak nangis? Katanya saya cuma bunuh aja. Maunya yang dibunuh 2 orang, cuman yang dibunuh cuma 1, katanya. Kan ada orang begitu. Kurang puas, katanya. Dia menangis itu karena kurang puas. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang di daerah Kalsel. Seorang perempuan ini sudah kesel dengan suaminya. Suaminya itu makan tidur aja, kerja nggak mau dan sebagainya. Suatu hari kekesalan sang istri ini sudah memuncak. Mungkin sudah, perempuan ini juga ngeri juga ya, perempuan ini psikopat kata orang. Ditanya sama istrinya, suaminya nggak jawab. Kesel istrinya, ketika suaminya lagi tidur, ambil parang, ambil pisau, langsung dipotong lehernya sampai di situ-situ. Mati suaminya. Ditanya sama polisi, kejadian nyata ini. Ibu menyesal nggak menurut suami? Enggak, katanya dia. Kenapa ibu nggak menyesal? Ya karena sudah saya kesel banget dengan suami, katanya. Kesel banget dengan suami itu. Nah, jadi ada orang melakukan kejahatan karena kekesalan dia. Karena sudah jengkel lalu dia melakukan kejahatan tadi. Setelah dia melakukan kejahatan itu dia merasa puas. Tidak ada rasa penyesalan sedikit pun. Kan ngeri itu. Orang yang seperti ini kan disebut namanya psikopat. Dia nggak ada rasa nyesal. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau psikopatnya tinggi itu apa ya? Malah bangga dia. Malah bangga dengan melakukan kejahatan itu. Ini tingkat parah ini. Orang yang seperti itu punya kelainan jiwa. Itu yang diistilahkan sama orang zaman sekarang apa? Psikopat. Melakukan kejahatan sampai mengganggu, menghilangkan nyawa orang, tapi dengan rasa senang.
bangga, senang. Nah, ini psikopat betul-betul, rajanya psikopat ini. Nah, jadi yang kedua harus ada rasa menyesal dalam hati.